Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Tahta bernoda darah di Demak Bintoro. Dikutip dari history.id, ditulis oleh Henry F. Isnaini 21 Februari 2020. Saudara perempuan Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, tidak tinggal diam atas pembunuhan kakaknya. Dia dan suaminya, Pangeran Kalinyamat, menghadap Sunan Kudus untuk meminta perlakuan yang adil, karena Sunan Kudus adalah guru Arya Penangsang. Dalam perjalanan pulang, keduanya diserang oleh para kejineman Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat terbunuh. Setelah itu, Ratu Kalinyamat bertapa di Gunung Danareja dalam keadaan telanjang. Hanya rambutnya yang terurai menjadi pakaiannya. Dia bersumpah tidak akan memakai kain sebelum Arya Penangsang mati. Dia juga akan mengabdi dan memberikan semua hartanya kepada siapa saja yang dapat membunuh Arya Penangsang. Sultan Demak pertama, Raden Patah, digantikan oleh putranya yang tertua, Pangeran Sabranglor. Dia mati pada tahun 1521 dalam usia muda dan tidak memiliki anak. Yang seharusnya menggantikannya adalah putra Raden Patah berikutnya, Pangeran Sedolepen. Namun malah digantikan oleh adiknya, Raden Trenggono, yang memegang kekuasaan sampai terbunuh pada tahun 1546. Dia digantikan oleh putranya, Pangeran Prawoto. Pangeran Sedolepen dan putranya, Arya Penangsang, sakit hati karena hak mereka dilangkahi. Kemarahan Arya Penangsang memuncak ketika mengetahui bahwa sebelum menjadi Sultan Demak, Pangeran Prawoto memerintahkan Surayoto untuk membunuh ayahnya, Pangeran Sedolepen. Jadi Sunan Prawoto bukan hanya merebut kekuasaan yang menuntut hak harus diwariskan kepada Arya Penangsang, tetapi juga menyuruh orang membunuh ayahnya. Maka mudah dimengerti jika sejak itu Arya Penangsang akan menggunakan jalan apapun, tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga merebut kekuasaan. Oleh karena itu, Arya Penangsang berusaha menghabisi keturunan dan kerabat Sultan Trenggono. Setelah berhasil membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat, dia berusaha membunuh Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Arya Penangsang mengirim 4 orang kajineman untuk membunuh Joko Tingkir. Mereka berusaha menikam Joko Tingkir yang sedang tidur. Joko Tingkir menyingkap dodotnya atau pakaian panjang yang dipakai para raja yang juga digunakan sebagai selimut tidur, sehingga membuat mereka terjatuh. Joko Tingkir mengampuni mereka, bahkan memberinya uang masing-masing 15 rial dan pakaian. Kemungkinan Joko Tingkir sengaja membiarkan mereka hidup agar menjadi pesan bagi Arya Penangsang. Setelah menerima laporan kegagalan kajineman, Arya Penangsang merasa khawatir. Dia meminta Sunan Kudus memanggil muridnya, Joko Tingkir. Joko Tingkir memenuhi panggilan itu. Arya Penangsang dan Joko Tingkir sempat saling menghunus keris. Namun Sunan Kudus menasehati dan menyuruh mereka pulang. Joko Tingkir menepati janjinya kepada Ratu Kalinyamat. Dia menyusun strategi untuk membunuh Arya Penangsang. Peperangan antara Kerajaan Pajang dan Jipang pun tak dapat dihindarkan dan berlangsung di tepi Sungai Bengawan Solo. Arya Penangsang dengan menunggang kudanya Gagak Rimang langsung menyeberangi sungai dan berperang melawan Sutowijoyo, Senopati Pajang, yang membawa tombak pusaka Kerajaan Demak, tombak Kyai Pleret. Sutowijoyo berhasil menghunus tubuh Arya Penangsang hingga robek.
Namun karena kesaktian yang dimiliki Aryo Penangsang membuatnya tetap bertahan meski ususnya keluar. Ususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggangnya. Aryo Penangsang dengan kisah heroiknya berhasil memojokkan Sutawijoyo dan berniat membunuh Senopati Pajang tersebut. Saat akan mengeluarkan keris yang dikenal dengan nama Setan Kober, ususnya yang dililitkan pada gagang keris malah terpotong hingga membuatnya meninggal. Dengan meninggalnya Aryo Penangsang, maka kerajaan Demak pun berakhir setelah Joko Tingkir memindahkan pusat kerajaannya ke Pajang. Demikian kisah tahta bernoda darah di Demak Bintoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.